Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pokok bahasan ketiga, yaitu tentang kebutuhan air irigasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya kebutuhan air irigasi. Yang pertama jenis tanaman, yang kedua iklim cuaca, yang ketiga jenis tanah, yang keempat cara pemberian air, dan yang kelima adalah kondisi bangunan dan saluran. Oke, saya akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah jenis tanaman. Kenapa kok jenis tanaman ini sangat mempengaruhi banyaknya kebutuhan air irigasi? Karena dari jenis tanaman itu, setiap tanaman memiliki koefisien tanaman sendiri. Nah, koefisien tersebut yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Contohnya adalah ketika kita menanam padi, maka kebutuhan air irigasinya akan semakin banyak daripada kita menanam palawija. Palawija itu contohnya kacang-kacangan, ada kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca ini meliputi hujan, angin, letak geografis, kelembapan udara, dan suhu udara. Iklim dan cuaca ini juga mempengaruhi banyaknya kebutuhan air irigasi karena ketika di lokasi tersebut atau di daerah tersebut banyak curah hujannya yang tinggi, maka kebutuhan air irigasinya pun akan berkurang karena air irigasinya sudah terpenuhi dari curah hujannya tersebut. Dan untuk kelembapan dan suhu udara itu nanti akan ada di evapotranspirasi potensialnya. Dan yang ketiga adalah jenis tanah. Jenis tanah ini juga mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Seperti yang kita tahu, contoh-contoh jenis tanah adalah ada yang sandy, ada yang sandy clay, ada yang clay. Nah, dengan tanah yang berpasir atau yang sandy, maka kebutuhan air irigasinya akan semakin banyak karena tanah yang berpasir tersebut adalah tanah yang poros, tanah yang banyak menyerap air, berbeda dengan tanah yang berlempung atau clay. Dengan tanah yang berlempung, air termasuk tanah itu adalah jenis tanah yang kedap air, sehingga tanahnya tidak menyerap air banyak. Nah, dari jenis tanah tersebut kita tahu bahwa jenis tanah juga mempengaruhi banyaknya kebutuhan irigasi. Dan yang keempat adalah cara pemberian air. Cara pemberian air ini mempengaruhi. Jadi contoh, jika pemberian airnya menggunakan sistem saluran tertutup, saluran perpipaan, maka kebutuhan air irigasinya akan semakin sedikit. Tapi semua itu tergantung dari luas. Kenapa kok semakin sedikit? Karena tidak ada faktor yang namanya evaporasi karena tertutup. Tidak ada penguapan di sana. Berbeda dengan pemberian air dengan cara irigasi yang konvensional yang menggunakan saluran terbuka, maka di perjalanan airnya untuk sampai ke petak sawah bisa jadi ada evaporasi di sana, ada kehilangan air untuk penguapan. Nah, itu juga mempengaruhi banyaknya kebutuhan air irigasi. Kondisi bangunan dan saluran yang terakhir. Kondisi bangunan dan saluran sangat mempengaruhi. Jadi ketika kondisi bangunan tersebut rusak atau salurannya banyak yang pecah, salurannya tidak bagus lagi, maka kebutuhan air irigasinya akan semakin banyak karena terjadi kebocoran di sana. Airnya akan masuk ke sela-sela saluran yang bocor tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan air di sawah. Kebutuhan air di sawah biasanya kita namakan NFR atau Net Field Requirement. Kebutuhan air bersih itu terdiri dari evapotranspirasi atau kebutuhan air konsumtif ETC
tambah dengan P, perkolasi, kehilangan air akibat perkolasi. Yang ketiga adalah PD, kebutuhan air untuk penyiapan dan pengolahan lahan. Di sini termasuk pembibitan. Di sana ada juga yang WLR, ditambah dengan WLR, penggantian lapisan genangan air. Dan mereka semua dikurangi dengan yang namanya RE, curah hujan efektif. Ini adalah matematis dari yang namanya NFR itu. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah ETC. ETC ini di semua kita saat menanam, semuanya ada faktor yang namanya ETC tersebut. Jadi ada kebutuhan air konsumtif. Dan yang kedua akibat kehilangan air akibat perkolasi atau P. Kehilangan air akibat perkolasi ini tergantung dari jenis tanah. Jadi ada jenis tanahnya itu yang ada faktor-faktornya, ada angka jenis tanahnya itu, maka kehilangan airnya itu ada di sana. Semua tergantung jenis tanahnya. Oke. Yang perlu kita tahu adalah PD dan WLR. PD dan WLR ini yang perlu menjadi perhatian adalah PD dan WLR. PD dan WLR hanya terjadi pada saat penanaman padi. Jadi kebutuhan air untuk penyiapan dan pengolahan lahan itu terjadi sebelum masa tanam padi dimulai. Sedangkan WLR terjadi 30 hari setelah masa tanam. Itu. Pada saat palawija, PD dan WLR tidak diperhitungkan. Dan yang terakhir adalah RE, curah hujan efektif. Curah hujan efektif di semuanya itu ada pada saat menanam padi maupun palawija. Oke, di sini ada pola tata tanam. Selanjutnya adalah koefisien tanaman, ataukah yang ketiga adalah evaporasi potensial. Maka di sini dinamakan dengan ETC. Jadi data yang pertama yang kita tentukan adalah pola tata tanam terlebih dahulu. Kapan kita menanam padi, kapan kita menanam palawija, atau berapa kali kita menanam padi, berapa kali kita menanam palawija selama 1 tahun. Setelah itu ada koefisien tanaman sesuai dengan pola tata tanam tersebut. Koefisien tanaman ini dapat kita ketahui dari tabel. Yang ketiga adalah evaporasi potensial. Nah, evaporasi potensial ini melalui proses perhitungan. Jadi ada nanti yang namanya metode Penman, metode Blaine-Creedel dan lain-lain, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ETO dikalikan dengan koefisien tanaman, dia menghasilkan ETC. Oke, saya ulangi lagi. ETO atau evaporasi potensial dikalikan dengan koefisien tanaman, maka dia menghasilkan ETC. Selanjutnya adalah perkolasi. Perkolasi sudah saya singgung tadi bahwa perkolasi bergantung dari jenis tanahnya. Yang selanjutnya adalah air untuk penyiapan lahan dan pembibitan, PD, yang terjadi hanya pada padi. Selanjutnya ada WLR atau penggantian genangan. Nah, untuk PD dan WLR semua ada rumusnya. Nah, dari 1, 2, 3 maka dia dikelompokkan menjadi kebutuhan air kotor atau GFR. Jadi mulai dari ETC
ditambah dengan perkolasi, ditambah dengan PD, ditambah dengan WLR, itu menghasilkan GFR atau kebutuhan air kotor di sawah. Curah hujan efektif. Curah hujan efektif ini selanjutnya di GFR ini atau kebutuhan air kotor di sawah dikurangi dengan curah hujan efektif, maka dia menghasilkan NFR, kebutuhan air irigasi di sawah. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi ini yang nanti akan dibagi jadi NFR dibagi dengan efisiensi, maka muncullah kebutuhan air irigasi di saluran. Selanjutnya adalah contoh perhitungan untuk kebutuhan air irigasi. Jadi yang kalian akan kerjakan di tugas besar kalian adalah contohnya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama adalah pola tata tanam. Pola tata tanam, jadi di sini contohnya dalam 1 tahun para petani menanam padi-padi, atau ada juga yang menanam padi-padi palawija atau padi palawija padi, padi palawija palawija, dan padi serta hanya padi dan palawija. Dasar penentuan pola tata tanam itu ada kebiasaan petani, ketersediaan jenis tanaman, jenis tanah, ketersediaan air irigasi, musim. Misalnya musimnya musim hujan, maka biasanya para petani akan menanam padi, serta jumlah petani, komoditi ekonomi yang dibutuhkan, luas dan banyaknya peta sawah, dan pertimbangan pemutusan siklus hama. Berikut adalah contoh pola tata tanam. Jadi di sini menggunakan 3 periode. Ada pertama pada bulan November 10. Jadi maksudnya 10 di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang periode kedua adalah tanggal 11 sampai tanggal 20. Yang periode ketiga adalah tanggal 21 sampai tanggal 30 November. Pada waktu itu musim hujan tahun 2000 atau 2001. Nah, ini contoh pola tata tanam gitu ya. Nah, periode perhitungan ada 10 harian dan 15 harian. Satuan perhitungan milimeter per hari. Terus pertanyaannya, kapan Bu kita pakai 15 hari, kapan kita pakai 10 hari? Semuanya tergantung dari kebiasaan petani. Seperti yang diutarakan yang di awal tadi, semuanya dari kebiasaan petani. Di Jawa Timur itu menggunakan yang 10 harian. Kalau sekitar daerah Jawa Barat, Jawa Tengah itu menggunakan periode yang 15 harian. Jadi di sini hanya 2 aja. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Periodenya itu 15 dan 10 harian. Nah, ini koefisien tanaman. Jadi koefisien tanaman ini ada padi biasa, ada padi Nedeco, gitu ya. Padi biasa itu masa tanamnya adalah 6 bulan. Jadi ada mulai padi rendeng sama padi kemarau. Padi rendeng ini adalah padi yang ditanam pada saat musim hujan. Kalau yang padi kemarau ditanam pada saat musim kemarau. Kalau padi Nedeco dibagi menjadi 2, ada varian biasa dan varian unggul. Kalau varian biasa dia 4 bulan sudah bisa panen. Kalau varian unggul 3 bulan sudah bisa panen. Nah, ini koefisiennya 0,5, 1, 1,5 ini adalah periodenya. Jadi ini adalah periode pertama, jadi kalau ini periode 15 harian, jadi periode 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kalau yang ini sampai 6 periode.
Nah, ini kalau mau dilihat menggunakan grafik, jadi ada 10, 20. Kalau kalian menggunakan yang 10 harian untuk Padine Deco, Prosida, bisa dilihat di sini koefisiennya. Jadi kita interpolasi antara 1 sampai 1,2, posisi ini ada di mana sih? Nah, ini semua ada di KP 0 KP 02. Ada yang namanya juga bukan hanya padi, jadi koefisien tanaman pun ada buncis, jagung, kacang-kacangan, dan kedelai. Nah, di sini grafiknya ini untuk buncis, ini untuk jagung, kacang-kacangan, ini semuanya ada di KP, di buku kriteria perencanaan. Oke, mari kita masuk ke yang namanya evapotranspirasi. Jadi yang namanya evapotranspirasi, definisinya adalah dia adalah penguapan evaporasi langsung, ya, yang kalau evaporasi langsung atau penguapan langsung itu namanya evaporasi. Kalau yang di penguapan karena tanaman itu namanya transpirasi. Nah, kalau total berarti dia adalah yang dari jumlah dari langsung dan tanaman itu namanya evapotranspirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi ada radiasi matahari, kecepatan angin, kelembapan relatif, suhu udara, jenis tanaman, kadar air dalam tanah. Bu, kita tahunya dari mana, Bu? Maksudnya kita dapat data dari mana, Bu? Tentang radiasi matahari, kecepatan angin gitu ya. Kelembapan relatif. Kita bisa dapat semua dari BMKG, Badan Klimatologi dan Meteorologi gitu ya. Nah, di BMKG tersebut sudah banyak, jadi banyak stasiun klimatologi yang ada di yang tersebar. Nah, mereka semua mencatat berapa sih radiasi matahari, berapa sih kecepatan angin, dan semuanya itu. Oke, yang ketiga adalah evapotranspirasi potensial. Evapotranspirasi yang terjadi jika tanah memiliki kadar air yang cukup. Ya, evapotranspirasi yang terjadi jika tanah memiliki kadar air yang cukup dengan asumsi atau dugaan. Itu karena kita tidak bisa menghitung berapa sih sebenarnya transpirasi yang dilakukan oleh tanaman itu. Sebenarnya bisa dihitung, tapi itu semua ada di nanti jurusannya jadinya jurusan pertanian, jurusan uh, jurusan untuk tanaman, gitu ya. Metode pengukuran atau perhitungan. Nah, pengukuran di lapangan, untuk evapotranspirasi itu dilakukan dengan atmometer, itu hanya untuk evaporasi, atau pitometer untuk evapotranspirasi sebenarnya, lisimeter evapotranspirasi sebenarnya, pen atau panci evaporasi itu bisanya dari evapotranspirasi potensial standar rumput. Jadi karena di pen evaporasi itu kita pakai ada lahan seluas 1 meter persegi gitu ya, 1 meter kali 1 meter, di tengahnya ada pen evaporasi. Nah, di samping-sampingnya pen evaporasi itu ditanami dengan rumput. Nah, baru dari situ kita bisa memperhitungkan berapa sih evapotranspirasinya gitu ya. Terus ada evapotranspirometer atau evapotranspirasi potensialnya. Atau dengan pendugaan. Nah, pendugaan itu ada budget air, budget energi, dan yang pendekatan secara teoritis atau empiris. Jadi yang banyak sekali metode yang digunakan untuk menghitung evapotranspirasi.
ada Penman sampai dengan Christiansen, cuman yang banyak kita gunakan itu adalah Penman, Thornwith, dan Blaine-Riedel. Berikut adalah metode untuk Blaine-Riedel. Jadi data yang dibutuhkan adalah jenis tanaman, hanya 3 jenis tanaman, perbandingan jam hari terang, sama suhu udara rata-rata bulanan. Rumus empirisnya adalah ini. ETO itu sama dengan K dikali P 0,475 T ditambah 8,13. K koefisien penyesuaian KT plus KC gitu ya. KT itu apa? KT di bawahnya ini ada 0,0311 T ditambah 0,240. T itu adalah suhu udara rata-rata bulanan. Dan KC itu adalah koefisien tanaman. Berarti sesuai dengan tabel yang di awal tadi. Kalau padi ya berarti padi, kalau pada palawija berarti ada palawija gitu ya. Dan P itu adalah perbandingan jam hari terang bulanan dalam setahun. Nah, tabel P berdasarkan letak lintang dan bulan yang dihitung. Nah, ini adalah koefisien tanaman Blaine-Riedel gitu ya. Untuk tabel P, perbandingan jam-jam hari terang bulanan dalam setahun, kalian dapat melihat di sini gitu ya. Nah, lintangnya, lintang utara dan lintang selatan, kalian bisa lihat di sini berapa lintangnya. Jadi misalnya yang masuk adalah 60 lintang utara gitu ya. Nah, pada bulan 1 atau bulan Januari, bulan Februari, dia tabel P-nya adalah seperti ini, 0,15, 0,2, 0,26. Nah, untuk yang lintang selatan, misalnya pada 40 lintang selatan, bulannya dimulai dari bulan 7 atau bulan Juli gitu ya. Bulan Juli pada bulan 7 40 berapa? 0,22, 0,24, 27, 0,3 dan seterusnya gitu ya. Dan selanjutnya adalah metode Penman. Data yang dibutuhkan adalah suhu udara rata-rata bulanan, kelembapan udara relatif bulanan, penyinaran matahari, harian rata-rata bulanan, kecepatan angin rata-rata bulanan, letak lintang lokasi studi, elevasi lokasi studi. Pada metode Penman, data yang dibutuhkan lebih banyak daripada si Blaine-Riedel. Nah, untuk perumusannya seperti yang terlihat, ETO sama dengan B ditambah HI dikurangi HO ditambah 1 min B dikali EA gitu ya. Nah, ini adalah keterangannya. ETO adalah evapotranspirasi harian. B itu adalah perbandingan antara D per D plus G. D itu berdasarkan tabel. Dan G itu konstanta psikometrik atau 0,0006 P. P-nya itu ada rumusnya. Jadi 10 13 min 0,115 Y. Y-nya adalah elevasi lokasinya. Berapa? Jadi kita tahu elevasinya dulu. Hitung P-nya. Dari hitung P didapatkan G. Nah, setelah G diketahui, D-nya dari tabel. Kita baru tahu yang rumusnya si B. Saya ulangi lagi, berarti kita tahu Y-nya, elevasinya berapa gitu ya, elevasi lokasi studi. Kita hitung P. Setelah kita hitung P, kita hitung G. Setelah kita hitung G, kita dapatkan D berdasarkan tabel, maka kita bisa mendapatkan angka B. Dan HI adalah faktor radiasi yang datang. 1 min R, RA ditambah A plus 1 dikali Z. R itu adalah koefisien refleksi berdasarkan tabel. RA-nya juga
berdasarkan tabel dari posisi lintang dan bulan. Nah, A1 sampai dengan A9 atau konstanta Penman itu ada di tabel juga. Jadi A ini adalah untuk ini, gitu ya, A1 plus A2. Nah, itu juga ada di tabel. Z-nya ini berdasarkan dari penyinaran matahari harian, N per N, ada H0, karena di sini nggak ada H0, berarti kita dapat H0 dari sini, gitu ya. H0 dapat dari mana? H0 adalah rumusnya ini, faktor radiasi yang keluar. T4A, radiasi gelombang panjang berdasarkan tabel. Tabelnya berdasarkan suhu, tekanan uap jenuh, berarti H dikali dengan EA. H-nya adalah kelembapan relatif, dari data sudah ada. Dan EA-nya berdasarkan tabel EA, berdasarkan suhu. Dan EA besar itu adalah A7, EA, dan lain-lain. Dan U itu adalah dari data. Oke, supaya nggak bingung. Nah, di sini adalah kemiringan kurva tekanan uap jenuh pada suhu tertentu atau tabel D. Tabel D digunakan untuk yang ini, gitu ya. Nah, tabel D berdasarkan dari suhunya. Suhu yang tertera pada data kalian suhunya berapa, maka tabelnya mengikuti itu, gitu ya. Oke. Ini misalnya nih, ini adalah 18,0, 18,1 maksudnya, 18,2 sampai 18,9. Jadi kalau memang ada yang koma-koma, kita bisa lihat di sini tabel D-nya berapa, gitu ya. Tabel RA, radiasi gelombang pendek teoritis per angka angot pada bulan tertentu. Tabel RA berdasarkan lintang utara dan lintang selatannya. Ini bulannya, lintang selatannya berapa, lintang utaranya berapa. Ini bulan, sama seperti yang si planet Riddle tadi. Nah, tabel konstanta Penman standar Indonesia itu ada A1, A2, A3 yang tadi di depan. Yang ini ada A3, A4, A5, A6 semuanya ada di angka ini. A3, A4, A5, A6. Ya. Tabel T4A, TA4, radiasi gelombang panjang berdasarkan dari suhu juga. Suhunya kayak 12,1, 12,2, 12,3 gitu ya, sama seperti tadi. Tabel EA berdasarkan suhu, sama, atau tabel MB gitu ya. Nah, R ini adalah air terbuka, tanaman hijau, rumput-rumputan, dan batu, tergantung dari lokasi kalian, gitu ya. Mungkin ada latihannya, nanti kita kerjakan